Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang merdeka, acungkan tangannya, ikuti merdeka gitu ya. Biar agak sedikit itu. Ibu-ibu siap? Walaupun kantong dompet kita kosong, tetap ya kita HUT RI merdeka gitu ya. Oke, siap. Merdeka! 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 Alhamdulillah ya. Kan kita jiwa nasionalisme kamakola Pak Ande tadi subuh katanya jiwa nasionalisme kita berkurang. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan dan hormati bersama Bapak Ketua RW 15 Bapak Haji Asep Solihin, yang dengan kedermawanan dan ketawaduannya walaupun RW menjadi MC, sepertinya bendahara RW itu tidak kuat membayar MC sehingga Pak RW langsung menjadi MC. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Gali, guru gitu ya, dan beliau luar biasa menyelenggarakan, membantu dan juga menjadi PIC penyelenggara doa dan zikir bersama ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua RT 1, RT 2, RT 3, Al Ustadz, seluruh di sini hadir, Pak Ustadz Muhammad Yudiana, Pak, kalau tidak salah itu tetanggaan ya, yang saya nggak kelihatan toh, yang Pak Dr. Ade, mantan RW ya. Harusnya seperti di negara kita, kalau mantan RW itu harus di depan. Ya, nanti yang jadi RW nanti ada Pak Dr. Miko gitu kan, ada Pak harus di depan gitu ya, para mantan gitu ya. Dan seluruh ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan ini di dalam balutan acara terkait dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, di tengah sebuah gejolak-gejolak di sebelah barat Indonesia, di sebelah paling utara bernama Aceh, di masjid sudah menggaungkan Aceh Merdeka dengan bendera yang kita sebut dengan Partai Aceh. Di tengah kegalauan bangsa Indonesia atas presidennya, karena semua pekerjaan kalah sama tukang bersihin bawang, dan juga hampir semua kalah dengan tukang heller, karena tukang heller itu satu hari bisa 2 triliun, bahkan kalah sama para petani karena 1 hektar menjadi 40 ton. Di tengah semua itu kita berharap tentu saja ini komedi-komedi yang membangun kebahagiaan bagi kita, karena bahagia itu sangat membantu umur kita menjadi panjang. Jadi kalau kita tidak pernah ketawa dalam 1 hari, itu berarti bahwa 1 hari usia kita dikurangi. Maka marilah kita tertawa terbahak-bahak. Tapi dengan salah satu syarat, tertawanya yang betul-betul tertawa harus diikuti dengan teman kita, jangan tertawa sendiri. Karena kalau tertawa sendiri artinya kita gila. Oleh karena itu marilah kita berbahagia tanpa ada rasa gila di dalam diri kita. Bagaimana kita sehat? Karena menjadi suatu yang tidak elok jika kita merdeka, negara kita merdeka,
tapi jiwa kita dijajah, tapi hati kita dijajah. Individu-individu kita itu masih terbelenggu dengan banyak hal. Oleh karena itu, mari kita berupaya memerdekakan diri kita, terutama ini satu kepastian, yakni bahwa kita akan menua dan tua identik dengan sakit. Saya yakin di antara kita itu akan mengalami sakit. Ada sebuah adagium, ada 3 pekerjaan yang tidak mungkin itu digantikan oleh AI. Yang pertama adalah dokter, karena setiap orang pasti mengalami sakit. Yang kedua adalah tukang olahan makanan, karena semua orang butuh makan. Dan yang ketiga adalah ustadz, karena semua orang butuh siraman rohani. Tapi ada satu riset yang mengatakan bahwa hari ini dokter bisa digantikan dengan sapi tank, dengan toilet, dengan WC, water closet. Saya juga terkejut begitu. Kenapa? Dokter yang mahal, yang begitu mahal kuliahnya, koasnya, prakteknya, waktunya, daya intelektualnya, tapi ternyata bisa kalah dengan WC, water closet. Kenapa? Ternyata 10 tahun yang akan datang itu water closet kita akan terdiri dari sensor-sensor. Di depan water closet kita akan ada monitor. Saat kita pups, ada yang duduk, ada yang cingogok, mangga terserah. Itu nanti pases kita akan langsung disensor oleh beberapa sensor, lalu dimonitor. Itu sudah menunjukkan you pasti gejala diabetes, kamu gejala jantung, kamu gejala X, Y, Z, dan langsung direkomendasikan kalau kamu dulu 70% gejala diabetes, obatnya ini, maka silahkan hubungi apotek. Sepertinya kita akan masuk ke dunia itu, walaupun itu tidak cukup. Oleh karena itu hadir di hadapan kita, ini unik orangnya. Kalau dilihat dari sisi kulit, kita berbeda. Kira-kira orang mana, Pak? Ada yang tahu? Saya. Orang mana? Ini rasnya, kalau kita Sunda, ada yang Jawa, ada yang Aceh di sini. Pak Jul. Oh, Pak Jul ya, Pak Jul Aceh ya. Beliau adalah rasnya di Tamil. Tamil itu India. Ya. Beliau juga lahirnya di Medan. Satunya di kedokteran, tapi kedokteran itu dibagi 2. Ada kedokteran yang mengambil medis atau kimia, ada kedokteran yang mengambil herbal. Beliau mengambil spesialisasi herbal. Beliau juga mengajar di sana sambil menjadi profesor, assistant profesor. Tetapi beliau datang ke Tasikmalaya dengan sebuah harap. Beliau ingin belajar Islam bersama kita. Tepuk tangan untuk Dr. Ari Murti MBBS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah bisa ya. Coba tahun hasil tadi nih, tahun coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia langsung keringatan. Takut salah gitu ya. Tidak apa-apa. Kita bukan tidak beliau agama sebelumnya beliau adalah pendeta dari Hindu. Tidak menyalahkan agama, tapi beliau ingin mencari kebenaran. Biasanya kalau intelektualnya agak sedikit di atas, high achiever, pasti beliau itu bertanya-tanya tentang sebuah keyakinan. Saya yakin di sini pasti bertanya-tanya, apakah benar agama kita itu? Apakah kita benar bernegara ini dan seterusnya. Nah, beliau salah satunya adalah orang yang sedang mencari kebenaran. Mungkin bisa kembali lagi
bisa tetap di Islam, bisa kemana, karena beliau ingin ingin menuntaskan kepuasan terhadap lahir dan batinnya. Oleh karena itu, Dok, coba jelaskan dulu dokter itu dari mana, bagaimana, kenapa sehingga dokter meyakini bahwa herbal itu adalah salah satu jalan kesehatan. Maka Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Harim Murti. Saya tamatan Ayurveda India. Saya langsung aja. Di Ayurveda itu kami mempelajari pola hidup sehat tanpa obat. Jadi kita itu bisa hidup sehat tanpa obat dengan menjaga pola hidup. Pola hidup kita itu kita bina, kita jauhkan kita dari energi-energi negatif, dari sistem pola makan, pola hidup, dan cara mengolah pikiran. Nah, di Ayurveda itu diajarkan tentang itu. Pertama itu, kita yang paling penting adalah mengatur pola pikir. Karena asal penyakit sesuai moto hari ini, hari kemerdekaan, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sehat, rohani dan jasmani. Saya itu ingin memberitahukan bahwa penyebab dari suatu penyakit penyebab utama adalah pikiran. Karena kita harus membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran negatif. Itu penyebab utama penyakit. Caranya membebaskan kita dari pikiran negatif yang selalu ya. Yang ketiga adalah pola hidup. Pola hidup. Jadi ada 3 nih ya, ada pola pikir. Bagaimana supaya berpikir itu sehat? Ya. Nah, cara berpikir itu sehat, coba kita biasakan kita menghilangkan diri kita dari pikiran negatif. Paling utama menghilangkan pikiran kita dari pikiran negatif. Pikiran negatif ini dari segi apa aja? Apa prasangka ke orang? Karena prasangka buruk ke orang ini membuat kita jadi beban pikiran. Akibatnya nanti kita stres sendiri. Karena di saraf-saraf otak kita ini nggak perlu terjadi ketegangan. Begitu kita stres, saraf-saraf kita akan tegang. Jadi kalau banyak pikiran mengganggu sirkulasi udara dan juga organ-organ tubuh sehingga tubuh kita jadi sakit. Contoh di sini ada yang sakit pikir. Nanti biar langsung dipraktekkan supaya tidak sakit pikir. Membuat asupan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh tidak bisa sesuai pada jalur-jalurnya, hingga terjadi penyumbatan pembuluh darah itu tadi. Akibatnya organ tubuh kita akan melemah karena kekurangan nutrisi dan oksigen itu tadi. Jadi sebetulnya oksigen juga tahu mana ini orang punya beban pikiran, mana yang tidak, begitu ya. Oke. Kalau dalam kalau dalam Islam itu ada, dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan takholli.
harus melepaskan, mengosongkan jiwa dari sifat-sifat muhlikat, sifat yang merusak. Nah, ini sama, bahwa dalam ilmu kesehatan, pola pikir tadi, rasa iri, dengki, hasud, justru rasa-rasa itulah, istilah tasawuf adalah sifat muhlikat itulah yang merusak pikir sehingga bisa menimbulkan sakit. Gimana terus? Ya seperti itu kalau dari segi pola pikir itu. Dan selalu jangan, kalau kita yang udah sakit, yang udah merasakan sakit, coba berpikiran positif sama penyakit kita. Karena saya pernah dengar suatu cerita, saya sakit karena Tuhan. Bukan Tuhan yang kasih kita penyakit. Kalau bagi segi saya kesehatannya, saya kalau dari segi agamanya kurang paham. Ya, nyalahin Tuhan itu belagu itu. Sebenarnya bukan Tuhan yang kasih kita penyakit, tapi pikiran kita yang merusak tubuh kita sendiri, itu pikiran kita. Ini saya masih bicara masalah pola pikir dulu ya. Satu-satu. Pikiran kita yang merusak tubuh kita. Jadi kita yang membuat diri kita jadi sakit. Jangan menyalahkan pencipta. Oh, saya sakit karena Tuhan. Itu salah. Kalau dari segi kesehatan, karena kitalah yang merusak tubuh kita, kitalah yang membuat kita itu sakit dari pikiran kita. Dan bagi yang udah sakit, coba selalu berpikiran saya akan sehat. Keyakinan ini pengaruh untuk penyakit kita. Jadi pikir ini ada namanya itu logical fallacy atau kesesatan berpikir ya. Ketika kan kita itu ada diri kita, ada orang lain. Nah sebetulnya jati diri kita itu sudah sehat, tapi karena pengaruh orang lain, melihat orang lain, tetangga beli mobil, beli kulkas, kita beli oskadon. Karena apa ya? Merasa bahwa wah tetangga beli mobil, pusing kita beli bodrek. Jadi itu ya mungkin, nah makanya kita harus menjaga pola pikir. Caranya itu bagaimana supaya kita terjaga pola pikir kita, yang mana di luar sana ada ketidaksukaan kita, ada keinginan kita seperti mereka, ada body and soul kita itu tidak seimbang. Caranya bagaimana dong? Kok saya rasa sih caranya gampang. Gampangnya itu kita kan punya agama. Oh, jadi agama itu bisa jadi obat. Jadi fondasi utamanya, Pak. Karena agama itu bisa membuat pikiran kita jadi positif dengan kembali berpikiran positif itu tadi. Coba saya spill dulu. Kalau di Hindu itu cara agamanya seperti apa? Kalau di Hindu kami memberlakukan adanya yoga atau meditasi untuk pemusatan fokus pikiran ke satu titik sehingga melepaskan beban yang ada di tubuh kita, menghilangkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita. Dengan kalau di Hindu nih ya, ini saya bicara di Hindu, dengan selalu cara fokusnya itu dengan mengingat atau berulang-ulang mengucapkan nama dewa-dewa. Kalau di Hindu, kalau di Islam saya kurang paham. Di Islam itu ada yang namanya kholwat. Kholwat itu dia menyendiri, ya. Biasanya tempatnya namanya mihrab. Dia juga harus menyebutkan, kalau di Hindu menggunakan istilah dewa, kita menyebutkan Allah dan asma'nya ada 99 dan sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifatnya banyak, tapi dirumuskan kalau dalam Maturidi itu hanya ada 20 sifat. Jadi sama sebetulnya. Ya, jadi ada semacam harus menyendiri karena tubuh ini yang sakit itu harus dikeluarkan energi negatifnya. Iya, betul. Sama, ya. Terus bagaimana? Ya dengan cara seperti itu aja, Pak. Itu bagaimana prosesnya kok dari meditasi atau yoga atau kholwat kok bisa keluar itu penyakitnya? Karena energi negatif itu, sistem kejiwaan kita itu harus melepaskan tubuh kita dari suatu beban berat. Emang kita merelaksasi tubuh kita. Makanya pentingnya refreshing,
apa jalan-jalan ke pergunungan, ke pantai. Tujuannya kan untuk biar membuat pikiran kita yang selama ini terbeban dengan pekerjaan, urusan rumah tangga, segala macam. Oh, jadi healing itu penting ya? Penting, Pak. Penting. Ibu-ibu, anggarkan uang untuk healing. Bapak-bapak jangan terlalu pelit untuk healing. Gitu ya. Terus Dok, bagaimana? Jadi itulah untuk membebaskan kita dari penyakit yang dari pola pikir itu tadi. Makanya kadang orang berteriak apa-apa itu melepaskan beban yang ada sehingga untuk merelaksasi tubuh kita. Melonggarkan organ-organ tubuh yang kaku, meringankan beban di saraf-saraf kita, dan pengaruhnya kemana? Lancarnya sirkulasi darah. Jadi Itu kalau pentingnya misalkan itu. banyak pikiran, setelah banyak pikiran itu kusut, nanti darah juga jadi tidak lancar. Jadi tidak lancar, Pak. Oh. Karena terjadi ketegangan-ketegangan saraf sehingga menyebabkan organ tubuh kita kurang berfungsi dengan baik. Oh, iya, dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan ar-ruh. Ar-ruh itu adalah dia itu mengikuti bentuknya, bentuk badan kita, body kita. Di dalam body kita itu ruh itu ada di hati, dia mengikuti hati. Ada di jantung, dia mengikuti jantung. Dan salah satu cara dia berjalan ke seluruh badan itu dengan menggunakan darah. Maka kalau syaiton itu, kalau ibu-ibu lagi ngehulang itu, kalau ruhnya diambil saja itu bisa berganti itu, walaupun tubuhnya masih, basyarnya masih itu. Makanya ada kesurupan, ada apa, kalau orang kita itu nyebut nate naon apa itu, kalau keasupan gitu ya. Jadi itu kan kita tidak sadar karena tadi darahnya itu terganggu, darahnya diambil alih begitu ya. Jadi itu Dok ya. Jadi yang pertama, yang kedua sekarang. Yang kedua dari pola makan. Kenapa itu? Kok bisa pola makan? Apalagi ini jamaah Al-Misbah itu makan bala-bala itu adalah, tahu bala-bala? Bala-bala itu bakwan. Itu tradisi. Kalau orang Sunda, kalau saja Nabi Muhammad lahir di bumi lestari, itu pasti itu. Kalau buka puasa, sunnahnya itu makan bala-bala itu. Gimana Dok? Jadi gini, saya jelaskan tentang pola makan. Kita ini terlalu terbiasa sama kebiasaan buruk, sehingga kita mengundang penyakit dari makanan yang kita makan. Kadang kita nggak tahu makanan ini sehat apa tidak, yang penting bisa kenyang. Ini yang jadi suatu penyakit. Dan kebiasaan kita dalam makan, kita selalu pengennya habis makan duduk santai. Kalau yang perokok ya rokok. Nah, dengar Pak D. Dengar. Lanjut Dok. Terus habis makan duduk sebentar langsung tiduran. Jadi kita yang mengundang penyakit untuk tubuh kita. Coba Dok jelaskan secara medis kenapa habis makan, duduk atau merokok atau tidur itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi gini, Pak. Makanan yang kita makan itu kebanyakan ada sisa-sisa makanan yang lengket di organ tubuh kita. Dan penyebab penyakit seperti orang diabetes, kena kanker, terus penyakit-penyakit lain, masalah saraf, stroke, itu dari peradangan sisa-sisa makanan yang lengket di organ tubuh kita, menyebabkan penyakit-penyakit itu. Karena kebiasaan kita tadi, habis makan langsung tiduran, habis makan duduk, sambil makan 2 suap 3 suap minum, makanan belum terproses dengan baik, kita sorong sama minuman, terjadi pemaksaan di pemrosesan makanan itu tadi. Jadi kalau habis makan itu
enzim-enzim di mulut jangan dulu diganggu kerjanya. Jangan diganggu dulu. Apalagi didorong oleh air. Iya. Kenapa itu bisa begitu? Karena jadi berat nanti. Usus kita itu bekerjanya jadi berat, Pak. Oh, tidak dibantu oleh mulut. Dan banyak terjadinya sisa-sisa sari makanan itu tadi. Yang tidak diproses Iya. menjadi tenaga. Dan itu yang menjadi radang nanti, Pak. Dan peradangan itulah yang merusak organ-organ tubuh kita sehingga bakteri dan virus itu menyerang tubuh kita. Itulah penyebab penyakit dari makanan itu tadi. Makanya kan terus kebiasaan dengan makanan-makanan instan yang pakai zat pengawet, pengembang Indomie nomor 1. Wah. Cuman kalau saya larang nanti saya dituntut apa Indomie. Ini coba acungkan tangan siapa yang suka makan mie. Padahal itu Kita selama ini salah kok. Kok saya lihat kebiasaan orang Indonesia ya. Karena saya juga orang Indonesia, cuma saya lihat di kebiasaan lingkungan. Pengen minum air hangat suka dicampur. Air panas dicampur air biasa biar gampang, biar hangat. Padahal inilah penyebab pengentalan darah dalam tubuh. Oh, jadi kalau air panas Ya air panas saja. harus didinginkan, bukan dicampur dengan air dingin. Jangan dicampur-campur. Kalau mau minum hangat ya tunggu aja air panas itu hangat. Kelamaan. Mana? Itu resiko. Kita pilih lama, pilih sakit. Ini nonjok ya, nonjok. Kita pengen lama, pengen sakit. Saya juga pernah. Saya waktu di Bandung itu ditanya katanya. Pas saya makan enak kan, kayak cilok, cimol, cibai, ya percician lah gitu ya. Itu katanya kamu itu ingin enak hidup atau enak di perut saja lalu Anda tidak enak hidup gitu. Bener juga ya. Jadi ini kata kuncinya, pingin apa barusan? Nggak sabar nunggu karena lama, apa pengen sakit kan? Gitu ya. Lanjut, gimana? Terus? Nah itulah, jadi sebenarnya sakit itu kan bukan dari Tuhan, tapi kita yang buat diri kita sakit. Anak saya sakit, sebenarnya orang tua yang rusak anaknya, membebaskan anak-anak dengan makanan-makanan yang sembarangan. Sebenarnya olahan rumahan itu Siapa? Awas ya, karena olahannya harus sehat ya, harus sehat. Anak-anak kita, generasi kita. Karena Ya. tujuan kita kan hidup sehat, harta berlimpah, uang yang banyak. Kalau sakit, kadang ini tiada arti. Jadi kalau istilahnya itu adalah the health is not everything, but without health everything is nothing. Gitu ya. Oke. Dan ini yang kedua ya, artinya pola makan itu menentukan, sangat menentukan. Pantas ya di dalam Islam itu ada satu kalimat yang memang sangat menusuk kita bagi yang senang makan, terutama ibu-ibu ya. Sumu tasihu, berpuasalah maka kau sehat. Bagaimana dok dalam konteks medis? Dalam konteks medis, kalau dari segi puasa, itu ibaratnya mesin. Harus ada istirahatnya. Untuk biar pembaruan organ tubuh sebenarnya puasa itu, Pak. Bukan karena tadi pola makannya agar terhenti gitu. Iya, terhenti untuk ibaratnya mengecas ulang pembaruan program ini organ-organ tubuh. Karena kan selama ini organ tubuh kita selalu diproses dengan makanan-makanan
sehingga banyak, kalau ibaratnya mesin banyak karat ya. Banyak zat-zat lemak apa zat-zat lain yang lengket di organ tubuh kita. Dengan diistirahatkannya itu, makanya kadang orang puasa pun selesai buka puasa langsung makan, banyak-banyak makannya, dan paling segar selesai buka puasa itu orang langsung cari es, minum es. Itu sehat nggak? Inilah yang undang penyakit namanya. Undang penyakit ya. Jadi waktu puasa sehat, buka puasa jadi sakit kan begitu ya. Ini dok, saya pernah membaca satu artikel katanya justru obat yang paling mujarab itu justru yang diproduksi oleh tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sisa-sisa makanan saat organ tubuh kita berhenti mengolah makanan yang kita asupan baru, itu justru akan mengolah asupan-asupan yang lama, sehingga asupan yang lama itu bisa jadi steril katanya. Benar tidak? Benar Pak, jadi kan gini, waktu kita berhenti dalam waktu 6 jam, 12 jam dari tidak adanya asupan makanan atau minuman, begitu kita asupkan makanan atau minuman pertama ya, kita asupkan minuman, makanya usahakan minum yang hangat untuk membersihkan ini tadi, karena kan ibaratnya dia ada di dalam, begitu kita berhenti ini tuh akan terangkat, karena paru darah kan tetap proses, dia akan mengeluarkan zat-zat yang lengket itu, makanya pentingnya minumlah yang hangat. Jadi minum yang direkomendasikan minuman air hangat. Air hangat Pak. Sesudah minuman yang pure, yang tidak pakai teh. Tidak. Kalau pakai susu? Tidak. Paling bagus itu air hangat. Pandai jangan minum susu ya. Jadi minum yang air apa namanya itu, air murni. Makanya disarankan kalau bisa bangun tidur sebelum kita lakukan aktivitas, usahakan minum air hangat dulu untuk membersihkan zat-zat sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh. Itu akan menghindarkan kita dari penyakit. Buktikan sebulan aja pasti ringan itu. Oh gitu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak katanya salah satu tips 5 menit lagi. Satu tips bahwa kita akan bisa hidup sehat adalah bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, sediakan air hangat, minum ya. 1 bulan insya Allah akan ringan ya. Akan segar di badan. Akan segar. Ketiga terkait dengan pola hidup. Bagaimana itu? Pola hidup itu selalu berusaha hidup yang nyaman, baik, dengan kegiatan sehari-hari. Paling penting bagi yang suka olahraga, olahragalah yang baik. Tapi kalau umat Islam saya rasa apa olahraga juga, sholatnya juga udah olahraga yang paling nomor 1 itu dibanding olahraga yang lain. Karena disitulah proses olahraga yang paling baik, saya rasa gerakan-gerakan sholat itu. Jadi sholat itu adalah olahraga yang bernilai ibadah, gitu ya. Luar biasa. Dok, katanya dokter itu kan mau membuka klinik di sini. Bukan klinik sih sebetulnya, hanya membantu masyarakat yang untuk kesehat. Itu bagaimana itu nanti itu ya? Nanti saya rencana sama Pak Dokter Zaki juga akan membuka klinik kesehatan di sini dengan metode terapi untuk melancarkan sirkulasi darah. Dan saya akan, khususnya warga sini ya, saya akan jadikan konsultasi gratis bagi semua orang yang pengen nanya-nanya masalah penyakit. Terima kasih. Jadi kalau ibu-ibu nyeri sampean, sumpi, ibu-ibu hoyong bisa nggak menumbuhkan lagi gairah hidup maksudnya, bisa nggak? Gairahnya ini bertanya-tanya. Soalnya ada pandai di sini. Gairah hidup itu ya gitu, dengan lancarnya sirkulasi darah, dengan pikiran yang baik, ya akan meningkatkan imun tubuh dan
otomatis gairah hidup juga akan meningkat. Oke, baik dok. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Dokter Harimurti. Beliau insya Allah nanti akan membantu kalau ada yang bermasalah tentang kesehatan. Beliau bukan di kimia ya, tapi di herbal. Obat-obatnya herbal ya? Herbal. Obatnya herbal. Dari India katanya ya? Ada yang dari India, dan saya akan buat herbal lokal untuk kesehatan. Dan beliau tadi saya ajak bicara bagaimana kita menanam obat-obat herbal di sebuah tempat, nanti diproduksi, lalu nanti kita bisa jual ya. Tapi harus bertanggung jawab ya. Baik, Ibu dan Bapak, karena Hah? Oh iya, sorry, kirain teh sudah dihabiskan waktunya. Ibu dan Bapak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan, karena Pak RW menitipkan kepada saya dengan tema yang berat ya, sungguh berat, merdeka melalui sehat rohani dan jasmani. Nanti rohaninya insya Allah setelah ini kita berzikir dan berdoa bersama dengan Al Ustad. Maka kalau ada pertanyaan, Al Ustad Warman spesialisasi EBI. Maka Pak Ustad Warman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Pak Dr. Jaki yang sudah memberikan kesempatan MC. Berkenan dengan herbal, saya kan di rumah nanam kayak koneng, kunyit, jahe, terus apa lagi ya? Sereh gitu ya. Sereh itu apa ya? Sereh. Nah itu saya sering pagi-pagi kalau nggak enak badan itu memang saya sering buat sendiri. Kalau masuk angin gitu, tapi apakah itu memang cocok nggak dengan apa yang saya rasakan? Karena kan kalau habis bekerja gitu kan, apalagi saya kan sering nagih jauh kan ke Singaparna, ke Panumbangan. Kadang kalau udah masuk angin saya bikin herbal itu terasanya lebih ringan gitu, ke badan enak. Sekarang juga saya udah habis 1 botol. Itu apakah cocok nggak gitu untuk saya yang biasa aktivitas kerja keras? Itu aja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab aja. Herbal yang kita kelola sendiri, kadang kita banyak salah di pengolahan. Karena banyak nonton dari YouTube yang sepotong-potong. Karena kita tidak tahu aturan cara merebus yang sebenarnya. Sehingga kadang kita merebus herbal 2 gelas jadi 1 gelas, kadang seperti itu kan. Kadang ada yang takaran 4 gelas jadi 2 gelas. Ada sebagian herbal yang kita minum, tambah lama dia direbus, ini zatnya akan mati. Jadi ibaratnya kita cuma minum sampah aja lah ibaratnya. Karena khasiat obat itu akan mati. Kalau untuk sereh, pasangannya itu kadang kita harus tahu pasti apa sih yang kita konsumsi, pasangannya yang benar yang mana, kan gitu. Kayak sereh, sebenarnya dia bagusnya kan sama daun salam, sama pandan. Apabila dia seandainya direbus pun jangan terlalu lama, sehingga khasiat yang ada dalam herbal ini itu tidak mati. Jadi emang benar-benar pengaruh untuk melancarkan sirkulasi darah, saraf-saraf kita biar bagus. Itu pasangannya sereh, daun salam sama pandan. Jangan dicampur gitu sama zat yang lain. Jadi bukannya sehat, emang kita minum sementara enak, tapi efek samping dari yang kita konsumsi ini takutnya merusak organ-organ tubuh kita yang lain. Boleh nggak nanti kalau salamnya diganti ini sereh, daun pandan, assalamualaikum, boleh Pak? Boleh ya. Boleh gitu ya Al Ustad Warman ya. Nanti bisa konsultasi lebih jauh terkait dengan pasangannya, karena yang terpenting adalah takarannya mungkin ya. Harus takaran, caranya harus benar-benar sesuai dengan ilmunya. Karena kadang-kadang kan saya nih kalau diabetes mah minum ini, ya udah dicoba saja, kan ada kesalahan takaran ya. Jadi sebetulnya yang menjadi pokoknya kan kimia juga sebetulnya dari herbal.
Cuman mungkin sudah zat-zatnya sudah dipisahkan, lalu dimasukkan ke dalam obat dalam bentuk kapsul dan lain-lain. Jadi sama saja herbal dengan kimia juga ya. Sebenarnya hampir sama karena bahan-bahan asalnya ya itu juga. Ya oke, baik. Terima kasih Al Ustadz Warman, hadiahnya nanti saja. Ada yang kedua? Oh mangga Pak RT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter, bahwasannya penyakit itu asal mulanya muncul dari pikiran, dan itu terbukti belum pernah ada orang gila dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pikiran. Yang ini saya katakan gini dok, rata-rata tidak di luar, di sini jalan di Peru, tidak sedikit warga yang mengeluhkan penyakit hipertensi, kemudian juga asam urat dan hipertensi. Bukan kesendiri ya, bukan ya? Termasuk. Oh termasuk. Tapi tidak sedikit Pak, tidak sedikit yang setiap malam itu minum amlodipin. Ya. Nah itu katanya hipertensi itu tidak bisa sembuh, artinya harus terus minum obat. Nah kira-kira herbal apa yang cocok untuk bisa menekan atau menurunkan hipertensi yang tidak berpengaruh terhadap asam urat? Karena saya pernah mencoba minum air rebusan daun salam. Bukan assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daun salam itu memang hipertensi turun, TG turun, asam urat tidak, tapi mah kambuh. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kalau satu penyakit itu apakah satu herbal akan berpengaruh ke penyakit yang lain atau tidak? Ya maka dokter. Ya Pak, saya jawab langsung ya Pak. Jadi sebenarnya gini Pak, semua penyakit itu ada obatnya. Kita yang mengkonsumsinya terlalu berlebihan. Gak ada orang bilang orang diabetes harus minum obat seumur hidup, tunggu mati baru sembuh, kan gak gitu ceritanya. Orang hipertensi harus minum obat seumur hidup, salah satu merek si A apa merek si B, dikonsumsi terus menerus. Kita yang merusak tubuh kita. Obat dari penyakit sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Kan ada istilah Tuhan menurunkan penyakit sekaligus penawarnya. Saya pernah dengar istilah seperti itu. Penawarnya di mana ya? Di tubuh kita. Jadi kayak hipertensi, yang lainnya semuanya bisa disembuhkan. Dan herbal yang dikelola dengan khusus tidak akan mempengaruhi, tidak akan ngepek ke penyakit yang lain apabila kita mengolahnya secara benar. Kita mengkonsumsinya secara benar, mengolah obat itu secara benar, dan itu tidak akan menyebar ke penyakit yang lain. Seperti kata Bapak tadi, Bapak konsumsi salah satu herbal ini, hipertensinya turun, penyakit lainnya juga, asam uratnya juga gak ada kambuh, tapi lambung, berarti ada kesalahan di situ. Tinggal kita teliti nanti, apa sih salahnya, di mana salahnya. Tinggal nanti saya lihat cara Bapak pengolahan minumnya kayak mana, aturannya gimana gitu. Oke, ini artinya harus konsultasi lebih lanjut. Nanti ditunggu saja di D25. Nah, beliau Pak RT 1 sudah, tinggal RT yang kedua ini. Ya, nanti gratis ya, Dok. Siap Ya, gratis. nanti. Pokoknya mah konsul biar nanti herbalnya harus disediakan dulu, Dok. Biar nanti ini konsultasi ini, Dok. Ini contohnya kan gitu ya. Nah, jadi Pak RT insya Allah mungkin beliau bisa konsul yang lebih dalam supaya nanti secara teknis tidak hanya naratif tapi ada mungkin mekanisme agar tidak satu obat justru melahirkan penyakit yang lain. Ini mungkin harus ada bimbingannya. Terima kasih Pak RT Yudi. Ada lagi? Silakan. Mangga.
Pak Ade, ya Pak Ade, sesepuh kita, mangga Pak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit dokter, pertanyaannya sama dengan Pak RT, hanya ini mah sebagai pengalaman saya, yang pernah mempunyai penyakit 3 kali saya di opname. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang diinikan oleh Pak Dokter, bahwa salah satu untuk menyembuhkan penyakit yaitu dengan pola makanan yang benar ya. Nah ini dirasakan oleh saya, memang betul ya. Kalau kita makan misalkan biasanya jam 6 atau jam 7, terus pola itu diinikan, alhamdulillah ternyata apa yang diderita oleh saya pada saat ini semakin berkurang. Itu orangnya. Tepuk tangan untuk Pak Ade yang bisa mempertahankan pola makannya, ini kan hebat. Hanya bala-bala mah sekaya wae kalau bala-bala mah kayak gaul sareng Pak RT aja pokoknya. Itu bala-bala mah dari dulu sampai sekarang masih kene gitu ya. Nah, Pak Dokter, apa yang diinginkan oleh tadi di masalah obat herbal, saya kira sama dengan apa yang ditanyakan oleh PRT. Hanya ini hanya mengungkapkan tentang pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sikapin ya Pak. Coba ini ibaratnya pesan sebenarnya. Coba tadi kepikiran positif. Jangan terlalu takut sama makanan yang biasa kita konsumsi. Jangan berpikiran negatif. Untuk yang punya penyakit sering sakit di kaki, sakit ini, sakit-sakit yang lain, coba berpikiran ini positif dulu. Nanti orang asam urat mau makan ini takut, wah ini ada kacang-kacangan, disuguhin kacang lagi ini sama siapa nih? Orang asam urat disuguhin kacang-kacangan, takut lah nanti asam uratnya naik. Belum dimakan ini kacang, asam uratnya udah naik, gara-gara pikirannya itu tadi. Orang asam urat nggak boleh makan yang sayur-sayuran yang hijau-hijauan, tambah penyakit baru, kekeringan, kekurangan nutrisi. Makan aja tapi jangan berlebihan dan terlalu berpikiran positif. Ini makanan akan sehat. Tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu pasti jelek. Oke, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai mereka yang berlebihan. Jadi kuncinya adalah boleh makan walaupun menabrak aturan kesehatan, tapi tidak boleh berlebihan. Karena setiap makanan kan ada dibutuhkan oleh tubuh ya, tapi berlebihan itulah justru yang jadi penyakit ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada. Oh, mangga Pak Haji Wawan. Pak RW, upami tos atos beres watosannya. Nah, mangga Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kiala dokter, kiale, Malawasi. Kayaknya besok nanti ke rumah beliau. Yang India oke ya? Aca India. Ada hal yang disampaikan Pak Dokter. Dulu saya terkena vertigo. Ya, vertigo termasuk vertigo berat lah. Sekitar 2 minggu sekali pasti terasa, di jalan pun terasa. Bahkan di perjalanan terasa pusing gitu. Lalu apa yang kata dokter tadi disampaikan bahwa minum air sebelum begitu bangun tidur, sebelum ke jamban kita minum air hangat. Saya sudah rutin sejak 2018 yang lalu. Rutin setiap pagi sekitar 600 mili atau 500 mili itu minum sekaligus. Tidak dicampur. Gitu, yang kadang kalau ada yang hangat, kalau ada paling yang
dingin, tapi keseringannya yang hangat. Lalu kita mandi. Itu yang kedua. Terus ada apa ya? Katanya penyakit itu yang berat-berat itu akan sedikit berkurang ketika kita mandi pagi. Jadi mulai jam 00 sampai maksimal jam 6 itu molekul air katanya sedang bagus-bagusnya, sehingga saya pun ikut saran itu sampai sekarang alhamdulillah sebelum subuh itu udah mandi walaupun ya, Ada alasannya enggak? Ya, takut ada alasannya. ya walaupun mungkin ada mertua ya saya mandi aja. Nah, tapi ya alhamdulillah segar. Yang ketiga itu bagaimana kata Pak Dokter itu yang terkait itu. Yang ketiga tadi pola pikir dan pola pikir makanan penyakit itu tergantung dari pola pikir. Termasuk makanan yang akan kita makan. Jadi kita jangan memusuhi makanan karena makanan itu pun tidak pernah memusuhi kita. Jadi ketika kita makan kacang panjang yang hijau-hijau bayam dan yang lainnya, katanya ketika kita makan akan asam urat dan lain sebagainya akan naik. Tapi bagi saya itu dianggap sebagai obat, sehingga apapun saya makan. Tapi kadang ya kita makan apapun kita makan dan semua yang kita masuk di perut itu dianggap obat. Itu pola pikir saya gitu ya. Nah, bagaimana hal itu termasuk bala-bala dan yang lainnya sambal itu cobek dan lain sebagainya itu kan kesukaan. Nah, itu bagaimana kata menurut dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua ya, tadi tentang mandi tengah malam, ya, dan juga tadi obat-obat apa? Saya bahas tentang mandinya dulu, Pak. Memang mandi malam itu bagus, tapi kita harus tahu caranya. Kadang kita mandi malam buru-buru main jebar-jebur aja. Tetap harus pakai aturan dengan menyiram dulu kaki untuk merelaksasi saraf-saraf ini. Kalau kita asal main mandi aja, main langsung siram-siram ke badan, ke kepala, itu malah menyebabkan penyakit. Salah satunya vertigo bisa terjadi gara-gara asal mandi yang asal. Konsumsi air panasnya, asal jangan air hangatnya ini dicampur. Karena salah satu penyebab vertigo, Pak, yaitu terhambatnya darah dan pengentalan darah. Vertigo itu terjadi karena ada cairan yang lengket di kepala, di saraf otak. Makanya jadi otak itu nggak bisa berkembang. Makanya terjadi macam gempa, kayak goyang, kan gitu. Jadi karena terjadinya adanya pengentalan darah. Kalau dari segi makanan yang Bapak bilang itu, saya setuju. Tapi tetap seperti yang tadi saya bilang, kita jangan berlebihan memakan yang kacang-kacangan, hijau-hijauan, dengan punya keyakinan makanan ini akan menyehatkan saya. Itu paling positif. Kita minum obat pun, kalau kita ragu sama obat itu, walaupun itu obat paten, obat darah tinggi yang katanya bisa menurunkan darah tinggi, tapi kalau kita ragu, ini nggak berapa ngepek obatnya. Apapun itu. Jadi obat lambung pun apabila kita kena vertigo ini bisa jadi obat apabila kita makannya dengan yakin. Makanya yakin itu paling penting, Pak. Jadi harus ya, yakin itu harus ya. Jadi itulah yang saya bilang, dan jangan berlebihan. Jangan dibilang kacang-kacangan nggak apa-apa untuk asam urat, makannya satu baskom ya sama aja. Itu mengundang penyakit baru. Dan kayak goreng-gorengan tadi ada yang bilang, semuanya boleh, tapi usahakan minyaknya yang baru. Ini Jangan generasi irit. jalantah. Jangan irit-irit kali, minyak bekas goreng tahu, goreng tempe, habis itu goreng telur, habis itu bikin bala-bala. Itu yang menyebabkan penyakit. Usahakan pakai minyak yang baru.
Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Nanti mungkin nanti bisa konsul ya, biar setiap orang yang ingin sehat bisa nanti konsul. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Satu. Oh, mangga, Pande. Ini Mangga. gongnya nih. Oh, ini gongnya, mangga. Gongnya, klimaksnya. Mangga, Pande. Terima kasih. Pak, saya panggil Abang Ari. Bang Ari. Ya. Mungkin pertanyaan ini bisa menyangkut ke Pak Jaki. Abang Ari itu saya tertarik, salah satunya itu kita harus berpola pikir yang positif agar kita tidak terkena penyakit. Nah, pola pikir yang positif itu yang bagaimana? Yang saya tahu para pejabat atau para orang oknum yang menggunakan pikiran positif kok sehat. Contoh ya, orang yang suka korupsi, orang yang suka mengambil apapun itu kan, apakah itu pikiran negatif tapi sehat? Itu. Yang kedua, menurut saya justru bukan dari pola pikir yang mendatangkan kesehatan, justru dari kalbu, hati. Kalau hati senang itu otomatis ke pikiran itu bahagia. Oh, ini kayaknya sudah hatam nih. Jadi artinya kalau pikiran positif, hati tidak bahagia, itu belum kena, pasti kena penyakit. Apa yang diungkapkan penyakit hati itu bisa iri kepada yang dapat mesin cuci. Ya. besok kita harus boikot. Pak RW tidak boleh ikut begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Kalbu atau pikiran tersebut, atau korelasinya bagaimana? Terima kasih. Ya, mangga dong. Saya jawab dari segi medis Ayurveda ya. Dengan orang yang berpikir positif, dengan orang yang punya pikiran selalu berpikir positif, itu hatinya akan ikut sehat. Dari segi medis Ayurveda. Kenapa? Kayak tadi, kalau orang berpikiran positif, hatinya tapi sakit, kan gitu. Berarti pikirannya nggak positif. Kok orang pikiran positif pasti nggak akan ngiri, nggak akan dengki, nggak akan ada rasa curiga sama orang. Itu kan terjadi karena ini menyangkut, ini jadi satu, hati sama pikiran ini, Pak. Ini sebenarnya satu. Kalau kita, kadang orang pikirannya negatif, tapi hatinya berpikiran yang baik-baik, kan gitu. Selalu mengucapkan yang baik-baik, ini nggak akan konkret. Jadi rata-rata orang yang berpikiran positif dari segi medis nih ya Pak ya, selalu hatinya itu pasti baik. Karena pikiran dia udah baik. Karena kesininya juga akan baik. Gak ada orang yang berpikiran negatif, iri dengki sama orang, dari pikirannya hatinya baik, enggak. Udah pasti sininya juga jelek. Karena dari pola pikirnya udah jelek. Kalau kami dari pengobatan medis Ayurveda mempercayai itu. Dan dari tadi kata Bapak tentang pejabat, orang-orang kaya yang suka berbuat jahat, yang korupsi, yang pikirannya macam-macam. Kadang mereka itu sekali kena penyakit yang susah diobatin. Dan uangnya habis untuk berobat mereka. Jadi belum tentu mereka gak ada penyakit, malah sakit mereka kadang lebih parah-parah, kanker otak, diabetes yang berlebihan. Dan saya punya keyakinan orang-orang yang seperti itu habis uangnya kebanyakan kena penyakit. Korupsi banyak-banyak, makan uang rakyat banyak-banyak, uangnya habisnya di rumah sakit. Jadi bersyukurlah Pande itu sehat.
Karena Pande sering jalan-jalan. Nah, itu ya Wang. Refreshing. Baik. Oke, terima kasih Pande. Nanti bisa konsultasi lebih jauh. Ada lagi? Ibu-ibu kayaknya belum ada suaranya. Ibu mau bertanya tidak? Hoyong naros, hoyong ditarosan. Sudah terwakilkan tadi Pak. Oh, sudah terwakilkan. Maka referensi untuk sering jalan-jalan katanya. Oh, baik. Itu jadi pikiran tambahan para suami nih Pak. Oh, gitu. Sedikit ada. Untung istri saya nggak ada ya. Mungkin saya sedikit aja ada. Mangga Pak Ujang. Itu mungkin terakhir ya terkait pola makan. Tadi sempat disampaikan minum air hangat. Terus tadi juga Pak Juawan sudah memulai sejak lama sejak bangun tidur tuh rutin minum air hangat ya. Nah, ada ungkapan atau kebiasaan bahkan mungkin saran cara meminumnya pun itu katanya ada aturannya. Nah, satu itu ya. Kedua, pada saat tadi disampaikan Pak Dokter, sedang makan, di sela makan itu minum itu tidak baik. Nah, baiknya seperti apa? Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Mangga, Saya jelaskan tentang air hangatnya dulu ya. Air hangat yang dimaksud di sini di atas hangat, di bawah panas. Yang kira-kiranya nggak bisa diminum sekaligus. Kok sekaligus kan berarti itu air hangat ya, bisa diminum sekaligus ya. Tapi kalau dia di atas hangat yang bisa diminumnya sedikit-sedikit. Itu untuk memicu terjadinya pembakaran kalori. Sehingga bisa memacu adrenalin kita. Jadi menaikkan imun tubuh, menaikkan daya tahan tubuh dari situ. Tujuannya untuk itu dan membersihkan dari zat-zat lengket yang terlalu lengket di organ-organ tubuh. Itu jadi air panas yang di atas hangat, di bawah panas, yang bisa diminumnya sedikit-sedikit, nggak bisa diminum sekaligus. Terus minumnya pun paling bagus malam sebelum tidur, sesudah kita nggak ada kegiatan lagi, nggak ada mau makan lagi, nggak ada mau ngopi lagi, udah nggak pengen ngerokok lagi yang perokok. Malam sebelum tidur sama pagi bangun tidur. Kalau mau ditambahkan, kebangunnya kita dari tidur malam sebelum ke kamar kecil, sebelum kita buang air kecil, usahakan minum dulu. Dan yang paling bagus emang minum dulu untuk membersihkan, jadi nggak ada kotoran yang nyangkut di kantong kemih. Jadi biar bersih, kebuang air kecilnya juga membawa kotoran-kotoran yang ada itu tadi. Kok dari segi makanan, minumlah sebelum makan. Ibaratnya perangsang, ibaratnya relaksasi, ibaratnya kita olahraga, pemanasan dulu. Dan hilangkan kebiasaan buruk. Cuci mulut itu bukan sesudah makan. Sebelum makan, kita makan nasi, coba usahakan makanan ringan untuk pemanasan dulu, jangan langsung disorong yang berat-berat. Makanya tujuannya minum dulu sebelum makan biar tidak terjadi keselak itu. Keselak kadang kita makan 2 kali dikunyah langsung ditelan, dia keselak. Coba dikunyah makanan itu, nggak perlu terlalu lama juga dikunyah. Terus selesai makan jangan minum, usahakan bergerak. Suapan terakhir kita makannya udah gak ada niat mau tambah, suapan terakhir langsung berdiri jalan. Kalau biasa kalau perempuan dia angkat piring, kalau laki-laki ya jalan aja dulu. Yang penting suapan terakhir langsung berdiri, biar makanan ini biar terproses dulu, langsung berdiri, dipakai jalan 5 menit apa 10 menit, selesai itu baru minum. Itu pola hidup yang sehat, lakukan dan lihat hasilnya untuk tubuh kita. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter Ari. Ibu-ibu jelas tidak mau bertanya ya? Jangan salahkan saya ya. Kalau konsultan tidak bisa konsul, tapi ibu-ibu boleh
Siap. Boleh ya. Nah, tapi jangan dibawa ke kamar ya. Nah, di luar saja. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah sepertinya Pak RW gimana? Cukup? Alhamdulillah cukup. Cukup ya, baik. Insya Allah Ibu dan Bapak bahwa beliau memang saya simpan di sini di D25. Beliau juga untuk bertahan hidup karena memang imannya masih perlu diperkuat. Saya minta kalau ada yang sakit landongan lah gitu ya sama beliau. Beliau juga Pak katanya ingin herbal lokal kita gali dan kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan nanti di Perum Bumi Lestari ada semacam pabrik lokal herbal begitu ya. Nanti bisa membantu kita atau untuk kita dari kita dan oleh kita. Mudah-mudahan beliau juga dikuatkan terus imannya begitu ya. Saya juga tidak tahu nih beliau sebagaimana kuat begitu ya, tapi mudah-mudahan ya Pak Abang ya, kita sebutnya Abang Ari, jadi kalau orang Perum lah jangan pakai dokter lah gitu ya, Abang Ari aja, tapi kalau lagi diperiksa ya pakai dok gitu ya, karena mantranya beda begitu ya, kalau di masjid mah Bang Ari aja lah gitu ya. Baik, saya kira itu saja Ibu dan Bapak. Jadi kalau ada konsultasi silakan di D5. Kalau Ibu dan Bapak juga ada sakit, ada apa, mau ke alternatif ke herbal, bisa menghubungi beliau. Tapi bukan berarti tidak boleh yang itu dan lain-lain. Kita sama saja, karena sehat itu kan dirasakan oleh kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih kepada sponsor tunggal Tanal, gitu ya. Tepuk tangan untuk Tanal ya, untuk Tanal. Bagi rumahnya yang sudah rumek ya, dicat pakai Tanal. Hubungi ketua pelaksana. Pertama. Wah, itu harus dikasih ini Pak. Mana Pak Gali itu dekat tinggal. Pak Gali mananya? Oh itu ya Pak Gali, sudah saya sampaikan ya Tanalnya. Baik, Ibu dan Bapak, kalau butuh telepon beliau nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya share di itu. Kalau butuh tengah malam atau yang lain, kalau ada butuh bantuan-bantuan. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih kepada Pak RW, Pak RT dan seluruh yang hadir.